Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah? Selamat bertemu kembali di hari Selasa yang ceria ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk batin kita, nurani kita senantiasa ceria. Kita mulai kembali belajar kita tentang pelajaran seni budaya. Pertemuan kita seni budaya pada kesempatan ini kita lihat halaman 25. Kita bahas tentang bermain alat musik tradisional. Nah, yang kita bahas tentang jenis musik tradisional. Kalaupun musik modern kita sudah paham lah, ada organ, ada ini, bahkan mungkin kamu juga pernah memainkannya, ya. Yang perlu kita ketahui bersama adalah musik tradisional yang menjadi kekayaan budaya kita. Apa yang termasuk musik tradisional yang kita bahas? Pertama ada yang namanya serunai. Serunai ini adalah alat musik tiup, atau bahasa seni budayanya namanya aerofonik. Jadi dimainkan dengan cara ditiup. Nah, dikenal di Indonesia sebagai alat musik tradisional masyarakat Minang. Nah, tahu Minang ya? Minang. Bagian unik dari serunai itu apa? Adalah ujungnya yang mengembang. Jadi seperti trompet, ujungnya mengembang, ya, melebar. Kemudian berfungsi untuk memperbesar volume suara. Jadi kecil, besar, mengembang, ya. Berfungsi untuk memperbesar volume suara. Asal mula serunai ini disebut namanya puput serunai. Nah, ini diduga datang dari nama senai. Alat musik ini berasal dari lembah Kashmir di dataran utara India. Ya, kita suka ngelihat orang-orang India, satu kebudayaannya adalah ular, biasanya dituyuk dengan menggunakan suling. Nah, itu menjadi cikal bakal musik serunai. Nah, ularnya seperti itu. Oh, dia menari-nari gitu kan. Nah, itu dari Kashmir. Alat musik ini dikenal di Sumatera, dikenal merata di daerah Sumatera Barat. Ya, Padang lah. Terutama di bagian daratan seperti di daerah Agam, di Tanah Datar, kemudian di Limo Koto, serta di daerah pesisir Sumatera Barat sepanjang Samudra Hindia. Alat musik ini sejak lama dipopulerkan ke seluruh Indonesia oleh para imigran dari Minang dan disebut sebagai alat musik tradisional Malaysia dengan nama yang sama. Jadi di Malaysia, negara tetangga kita, juga mengenal istilah serunai dengan nama yang sama karena memang penyebarannya sekitar daerah Sumatera. Kemudian yang kedua ada namanya gendang atau kendang. Gendang ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, ya. Dalam gamelan Jawa Tengah, salah satu fungsi utamanya adalah mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung. Jadi gendang yang kecil tuh ketipung namanya. Ada lagu ketipang ketipung, suara gendang bertalu-talu. Nah, itu gendang kecil tuh namanya ketipung. Yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Jadi ada jenis-jenisnya, yang kecil ketipung, yang agak besar namanya kendang ciblon. Pasangan ketipung ada satu lagi yang bernama kendang gede, biasa disebut kendang kali. Nah, kendang kali dimainkan pada lagu atau gending yang berkarakter halus seperti ketawang, ganding ketuk kali, kemudian ladrang irama dadi. Biasanya dimainkan cepat pada pembukaan lagu jenis tersebut.
yaitu jenis lancaran. Ladrang irama tanggung. Untuk wayang ada satu lagi kendang yang khas, itu kendang kosek. Nah, itu berbagai macam jenis kendang. Ya, yang kecil, yang sedang, yang besar sekali. Kemudian ada yang khusus dimainkan untuk pemain wayang, namanya kendang kosek. Yang ketiga, alat musik namanya celempung atau siter. Siter atau celempung adalah alat musik petik di dalam gamelan Jawa yang ada hubungannya juga dengan kecapi di gamelan Sunda. Jadi kalau gamelan Jawa itu namanya siter, kalau di gamelan Sunda namanya kecapi, dimainkan dengan cara dipetik. Siter dan celempung masing-masing memiliki 11 dan 13 pasang senar. Jadi senarnya itu ada 13, ada yang 11. Direntang keduanya di sisi antara kotak resonator. Ciri khas satu senar disetel nada pelok dan senar lainnya dengan nada slendro. Umumnya siter memiliki panjang sekitar 30 cm dimasukkan dalam sebuah kotak, sehingga ketika dimainkan, sedangkan celempung panjangnya 90 cm memiliki 4 kaki disetel dengan oktav di bawah siter. Kemudian yang keempat, alat musik tradisional namanya rebab. Kalau siter tadi dipetik, kalau rebab itu dimainkan atau sumber bunyinya berasal dari gesekan senar atau dimainkan dengan digesek, biasanya di kundak ya. Nah, bukan di kundak, dimainkan dengan cara digesek. Jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari gesekan senar dan menyebar melalui jalur perdagangan Islam dari Afrika, kemudian Timur Tengah sampai dengan ke Eropa. Beberapa jenis rebab memiliki tangkai di bagian bawah agar rebab dapat bertumpu di tanah, dan dengan demikian disebut rebab tangkai di daerah-daerah tertentu. Silahkan lihat gambar contoh alat musik rebab ya. Kemudian yang kelima namanya ganda. Ganda itu alat musik yang dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Mereka mengenal alat musik tradisional ini bernama ganda. Dalam budayanya, ganda itu adalah gendang kecil seperti marwas yang terbuat dari kayu kulit sapi sebagai membrannya. Jadi bentuknya seperti gambar tuh, itu namanya ganda. Kemudian yang keenam ada yang namanya tipa. Tipa ini adalah alat musik masyarakat Papua yang dimainkan dengan cara dipukul mirip dengan sebuah gendang panjang bernama tipa. Gendang ini umumnya dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian adat, misalnya tarian perang orang Papua. Gendang tipa ini emang sangat etnik dengan adanya beragam pahatan dan ornamen, jadi dihias sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi sangat menarik. Berikutnya ada namanya pareret, alat musik berasal dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Instrumen jenis ini sejenis dengan sunai atau trompet yang menghasilkan nada melodis saat ditiup, ya mirip-mirip seruling seperti gambar. Kemudian yang berikutnya sasando. Sasando ini adalah alat musik yang terkenal di Nusa Tenggara Timur. Secara harfiah nama sasando menurut asal katanya dari bahasa rote, sasandu yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Konon sasandu digunakan di kalangan masyarakat rote sejak abad ke-7. Bentuk sasando ada miripnya dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola, karena dimainkan dengan cara dipetik. Nah, itu kita mengenal beberapa alat musik daerah. Ada tadi namanya serunai, kendang, celempung, rebab, ganda, tipa, pareret, dan sasando. Itu adalah merupakan kekayaan budaya kita semua. Oleh karena itu kita perlu melestarikan. Syukur-syukur kamu bisa
belajar untuk memainkan dan menguasai, berarti kamu adalah pahlawan bagi budaya kita. Ya, kalaupun tidak, minimal kita bisa mengetahui dan termasuk menjaga warisan budaya bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.